Assalamualaikum Pak Rin. Waalaikumsalam. Gimana Pak Apip kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masih Pak Rin kelihatan. ini luar biasa karena kegiatannya saya lihat, waduh, sudah kadang nyerempet-nyerempet politik juga ya. Tapi Pak Apip juga luar biasa di usia, saya kira seusia Pak Prabowo ya, semangatnya lebih ya, 76 tapi loh. semangatnya masih seperti anak muda. Saya lihat tidak sampai mengalami apa yang disebut regresi atau infansi ya, seperti itu masih. Paling enggak post-power syndrome. Ya. Pernah jadi pejabat juga di kampus. Ya, betul. Baiklah Pak Rin, saya ini ingin membicarakan tentang bagaimana perpolitikan sekarang. Ini kan aduh ramai sekali kan ya. Jadi Ya. setelah debat presiden yang Ya. ketiga tambah ramai. Iya. Nah, dari awal banyak yang kontroversial tentang etika ya. Jadi etis, etika atau moralitas gitu. Nah, ini ada banyak yang pro kontra. Yang saya ingin tahu dari Pak Rinikso ini karena ini doktornya tentang sosiologi ya dulu ya. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, Ya. tapi kan juga di Nyerempet di nyerempet. politik karena politik itu adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah bermuara pada politik. Oleh sebab itu yang dibicarakan para kandidat sebenarnya bicara tentang kesejahteraan sosial. Baiklah, jadi tolong diberikan analisis sedikit Pak Rin ya tentang pentingnya etika di dalam perpolitikan di Indonesia dalam rangka mendidik generasi baru. Ya, ya sebenarnya orang lupa bahwa semua aspek pembangunan itu bermuara pada membangun peradaban. Apapun pembangunan yang kita lakukan, pembangunan visi, pembangunan pertanian, dan apalagi pembangunan politik. Manusia, ya. Politik itu sebenarnya membangun peradaban. Kita menuju peradaban yang lebih baik semacam itu, termasuk politik kita. Tetapi saya lihat dalam perjalanan politik kita itu masih jauh dari bangunan peradaban. Misalnya sekarang produk dari proses-proses politik dan demokrasi justru melahirkan kontra peradaban, misalnya munculnya korupsi yang begitu masif, luar biasa, yang diakibatkan dari praktek demokrasi yang saya katakan sedikit Meninggalkan etika itu ya. etika dan moralite, misalnya money politik, kemudian melakukan berbagai cara, dan itu kemudian diajarkan oleh elit pada masyarakat kita, sehingga kalau dulu korupsi itu dianggap sesuatu yang aib dan sesuatu yang nggak baik. Saya kira sekarang masyarakat menjadi lumrah kalau ada money politik, artinya jadi siapapun akan meraih suara itu harus membawa duit. Kalau nggak membawa duit ya nggak akan dipilih. Di tingkat arus bawah memang begitu. Iya, semacam pokoknya itu. nanti duit Ya, padahal yang kita bangun, misalnya beberapa ahli di Indonesia mengatakan bahwa pembangunan itu ya pembangunan manusia seutuhnya, moralitas, mentalitas, dan seperti itu. Kalau dulu kita Kunchoro Ningrat misalnya mengatakan bangsa kita suka terabas, sekarang semua pakai terabas. Bahkan terutama elitnya. Ya, bahkan Muhammad Gandhi itu sudah warning, kehancuran sebuah bangsa itu ada 5 atau 4 hal. Yang satu misalnya politik tanpa prinsip, ya, misalnya political without prinsip. Pokoknya menang. Ya, kemudian ini terjadi sekarang. Ya, apapun dilakukan. Betul. Ya, kemudian knowledge without karakter. Sekarang banyak tokoh-tokoh intelektual, sulit kita mengatakan dia tokoh intelektual atau intelektual tukang sekarang. Ya, yang penting mendapatkan duit. Nah, kan seperti itu. Bahkan survei pun ya, juga. Kemudian business without morality. Betul. Nah, ini bisnis sekarang masuk di ranah politik. Ya, misalnya menjadi bandar politik yang membiayai itu, yang kemudian walaupun para politikus itu bilang demi rakyat, pada akhirnya setelah naik adalah demi oligarknya atau pemodalnya. Nah, akhirnya yang korban dua-duanya, rakyat juga jadi korban, tidak mendapatkan kesejahteraan. Walaupun politik itu bicara tentang who get what, when, and how. Jadi sebenarnya rakyat memilih pemimpin itu untuk mendapatkan kesejahteraan. Tetapi kemudian yang dapat adalah pemilik modal. Akhirnya berpihak pada pemilik modal. Mengerikan ya Pak. Ya, mengerikan. Tetapi mereka lupa bahwa praktek-praktek
yang praktek-praktek politik yang berkaitan dengan bisnis politik itu akan menimpa dia sendiri. Misalnya politisi kita berapa yang sudah masuk penjara, Betul. ya. Di mana-mana saya kira sudah luar biasa, berapa sekitar 300 kepala daerah, kemudian sekian ratus para politisi di legislatif. Kemudian sekarang ini kan demokrasi kita nggak berjalan baik-baik. Misalnya para politisi ini kan kayak dicokok oleh rejim untuk ngikuti, kalau nggak masuk penjara kan begitu. Jadi akhirnya demokrasi semacam ini akhirnya pseudo demokrasi. Demokrasi semu. Yang berjalan adalah demokrasi itu berjalan atas formalite, substansinya tidak kena. Nah, dampaknya semua politisi juga meninggalkan moralite. Apa yang dikatakan itu tidak sama dengan sebelumnya. Ya, sekarang kan pokoknya yang penting milih yang menang. Enggak, karena dia kejebak masalah korupsi, ya. Akhirnya si A wajahnya kemarin dengan sekarang kan berbeda. Menutupi itu. Iya. Kita kan terkaget-kaget. Iya. Para politisi ini kok tahu begini, Jadi masyarakat akhirnya kecelik. Loh, apakah seperti ini akan mengajarkan pada masyarakat bahwa kita menantinya produk dari bangsa ke depan seperti itu. Generasi milenial kita adalah generasi yang dimoralisasi karena praktek-praktek politik yang tidak morality itu, misalnya. Padahal prinsipnya demokrasi itu kan mendidik generasi. Iya, semacam itu. Kemudian kata Mahatma Gandhi adalah religion without sacrifice. Coba hari ini nih kita lihat tokoh-tokoh agama jadi tontonan masyarakat. Memalukan kan? Apa yang dikatakan tokoh agama kemarin, misalnya anti money politik, yang ngasih money politik dengan yang ngasih, yang menerima itu adalah katanya suap dan dosa masuk neraka, bahkan kiainya. Coba sekarang kita kan bisa menyaksikan, kacau. Rakyat itu tidak bodoh, bisa melihat dengan mata telanjang dan banyak mana tokoh agama yang menggunakan nilai-nilai agama tapi untuk meraih keuntungan ekonomi dan jabatan. Betul. Sampai gebuk-gebukan uang. Iya, sampai gebuk-gebukan itu kan artinya itu indikasi yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi sejak awal. Itulah kehancuran sebuah bangsa berawal dari 4 hal tadi. Nah, ini lagi sedang terjadi di Indonesia. Nah, ini betapa bahayanya. Makanya menurut saya bahwa proses demokrasi adalah proses bagaimana tokoh-tokoh bangsa ini untuk menjadi bapak bangsa, ya, menjaga moralitas bangsa. Iya, supaya generasi kita ke depan, percuma kita bicara tentang generasi emas, generasi Gen Z, generasi ini, percuma kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai peradaban yang baik untuk bangsa ke depan. Idealisme dan lain sebagainya, ya, semacam itu. Kita lihat misalnya, kita kalau memotret korupsi, bagaimana anak-anak kita dulu yang aktivis, yang idealis, tiba-tiba banyak keseret setelah masuk birokrasi, masuk politik, terseret pada masalah yang korupsi. Ada keuntungan. Berarti ada sistem budaya demokrasi dan politik kita ini tidak baik-baik saja. Ya, tiba-tiba orang yang dulu kita idolakan, anak-anak muda yang dulu kita bayangkan menjadi generasi yang datang untuk jadi pemimpin, misalnya saya sebut saja, misalnya Anas Urbaningrum. Siapa dulu tidak kagum terhadap Anas, tiba-tiba hanya segitu saja. Artinya Anas korban dari sistem politik, budaya politik. Kemudian Angelina Sejujur Sonda, apapun orang kalau masuk sistem ya hancur. Iya, makanya saya setuju dengan Pak Mahfud MD. Artinya jangankan manusia, malaikat pun masuk birokrasi atau masuk partai politik atau masuk legislatif, hancur idealismenya, jadi setan. Nah, ini kan harus muncul kesadaran baru. Calon tokoh-tokoh bangsa ini, termasuk 3 calon presiden ini, harus menampakkan diri bahwa dia secara etik itu adalah calon bapak bangsa yang akan mengajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan ini yang lebih baik. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, masuk akal. Saya punya dengar kasus baru ya itu. Jadi kan kepala desa itu kan tidak boleh main
Tapi kalau dibayar sekian itu mau mengerahkan warganya loh. Nah, Ngeri. Sekarang Ngeri kan? Iya, sekarang camat di Jawa Barat. Iya, iya. Sekarang Ada banyak kasus-kasus begitu. Enggak, hari ini Pernah viral iya. menggunakan kostum Betul. kaos ya, Iya, itu nomor 2. Iya, ada warna biru, ada Iya, warna iya, ini, iya, warna ini. Itu kan simboli ya, Terang-terangan. orang tahu bahwa itu terjadi. Ya sudah kehilangan etika, Betul. sudah kehilangan etika. Misalnya, mohon maaf, PSI, saya sebut aja PSI. Betul. Jadi tanda tanya kita PSI punya anggaran 2 miliar. Dari mana? Nah, oke, 2 miliar logis 2 miliar. Logis, ya. Tapi kemarin kesalahan katanya sudah dibelanjakan 180 180 ribu. Nah, tetapi dari 2 miliar itu nggak masuk akal. Saya kemarin itu keliling Hampir di seluruh ya, desa itu. saya keliling Di mana-mana. mulai pantai selatan, kemudian di Blitar Selatan, di tengah-tengah hutan, di jalan-jalan tengah Ada hutan, itu baliho. itu ada baliho anak-anak PSI. Iya. Ya, ini membayangkan, ini potret. Duit, Saya nggak menyalahkan PSI. Betul, betul. Ini Tapi potret. anak-anak muda ini, anggap saja Ya, betul. PSI. Ini anak muda Ya, katanya. anggap aja PSI ini adalah partainya anak muda. partainya anak muda. Tetapi kemudian Jalan pintas. perilakunya produk dari kegagalan demokrasi Betul, yang peradaban. buruk. Bayangkan, ini PSI anak muda loh. Betul, betul. Seharusnya idealisme. Harusnya idealisme. Saya nggak bicara yang lain-lain. Iya, iya, yang lain. Terus pertanyaannya, dari mana dia? Uang sekarang nggak ada satupun partai politik di Indonesia sebesar PDI saja. Tidak semasif itu. Ini di jalan-jalan di yang masuk-masuk hutan itu ada gambar-gambar tokoh-tokoh PSI di situ. Kok bisa? Kok bisa? Ini berapa ratus miliar? Iya. Tapi Pakai truk biasanya. kemudian Pasang. PSI tidak jujur juga. Jadi ini artinya tadi itu politik yang kita penting itu menang, ya. tidak melahirkan generasi Yang emas yang kita citakan. Generasi emas yang mana? Generasi emas apakah generasi emas secara ekonomi dengan cara-cara yang tadi instan bisnis gitu. without Iya. morality. Berarti, ya. Jadi jangan sampai kita melahirkan generasi milenial, generasi emas nanti kaya tapi tanpa Betul. morality. Betul. Mestinya hari ini pakai morality. Iya. Matur nuwun, Pak. Ya, mungkin kita bisa sesi yang lain. Ini tema yang mungkin Ya nanti masih kita ngobrol-ngobrol masih lagi. landai-landai saja lah. Tercerahkan oleh Ya, ide-idenya landai-landai Pak Arin. saja ya. Baiklah, terima kasih banyak para penonton. Ini kita haruslah melakukan ini karena ini kewajiban para intelektual. Iya. Kan? Kita ini sebagai intelektual. Mungkin belum ada yang tahu kalau Pak Arin ini sudah PhD, sudah doktor, dan bentar lagi sudah jadi guru besar. Dan dulu S1-nya di STKS ya, Pak? Iya. Kemudian S2-nya di UMM. Ya, S3-nya di UI. Iya, dan dulu alhamdulillah. mahasiswa saya kan. Saya bangga karena punya mahasiswa Pak Rinikso, Iya. Dr. Rinikso. Kemudian S2, S3-nya di UI ya. Di UI. Luar biasa. Dosen Saya yakin lulusan tidak terbaik, memalukan alumni Ya, lulusan UI. terbaik. Ya, terima kasih banyak Ya. sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bis, salam Lain kali sehat ya. kita ketemu Oke, lagi. makasih. Bikin konten-konten yang Oke. wah.